YouTube langsung. Oh, apa tak Ono telepon HP Pak. Hah? Aku. Kamera. Takwa. Kamera. Iya. Langsung YouTube. Langsung Ustaz ini ono. Orang Ustaz Ramadan. Ramadan. Ya wingi nane iku. Ustaz kok jenenge Adik Fikri ya. Iya. Iku Rizky. ono. Engko iki ki ngrekam ini. Iya. Ngomong. Emang ya mau kena. Yo kamera. Kamera tersembunyi. Sing sitok sing fleksi lho apik wae sing cilik. Tidak kenten. Sing wae sampean memoris asli mati disilih kancaku sing mualaf. Ngawur kanggo. Lho lah dhek disilih kok dibalik dulu. Alhamdulillah. Ya, dhek mung Kristen Islam kepingin ngaji-ngajian awake dhewe. Dhek kepengin melu. Dhek seneng kok sampean. Alhamdulillah takon Pak Jokowi nopo. Dhek mualaf. Suara. Di apa jenis di bidang tablet Enggak yang Muslim ini. Dulu anak kira. ngomong piro kode Ya bisa di Itu suara. masih takwa. piro kode Baru kalau 03 07 07 adik adik umur aku masih takwa. Sama tadi apa? Filenya apa? Yo langsung jenenge masjid haram masjid apa takwa. Ini mau jenenge mau tau? Takwa itu A masjid Di tuh udah keliru Masjid Takwa kan. ya sih Takwa tadi Kiki. takwa. ya sini Itu takwa. Jadi apa takwa? ya takwa kita Tiga. Untuk kai. Iku ki. Ya sih. langsung cepet Ustaz sembarang ngomong kabel ini Waalaikumsalam. kita mau cepet Oke masih tetap apa? Saat Waalaikumsalam masjid takwa Batu Nanti ya mak. takwa tok ya wakil iki kayak iya terang Foto. ayo itu pas sholat ya. ke masjid takwa Batu wis بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد, kita lanjutkan pembahasan yang kita nukilkan dari kitab Zadul Ma'ad Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, di mana beliau menyebutkan dalam mukadimahnya sebuah mukadimah yang sangat indah. Dan di sini disebutkan pembahasan tentang sebuah ayat atau tentang beberapa ayat yang menyebutkan tentang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Di antara disebutkan dalam surah Al-Qasas ayat yang ke-65 hingga ke-68. Allah berfirman, "Wa yawma yunadihim fa yaqulu madza ajabtumul mursalin." Pada hari di mana Allah memanggil mereka, umat manusia, fayaqulu, maka Allah kemudian bertanya kepada mereka, madza ajabtumul mursalin, apa jawaban kalian terhadap dakwah ajakan para rasul? Madza ajabtumul mursalin? Fa'amiyat alaihimul anbar yawmain, maka berita itu bagi mereka menjadi buta pada hari itu. Fahumulai tasa'al, mereka tidak bisa saling bertanya. Fa'aman taba, adapun bagi orang yang betul bertobat, wa amana, beriman, wa amila salihah, dan beramal saleh, fa'asa an yakuna minal muflihin, maka harapan bagi mereka untuk menjadi orang-orang yang sukses dan berhasil. Rabbuka, dan Rabbmu yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar, Allah yang menciptakan sesuai dengan apa yang Allah kehendaki dan apa yang Allah pilih. Allah memilih, Allah menciptakan apa yang Allah kehendaki, dan Allah memilih dari apa yang Allah ciptakan itu apa yang Allah kehendaki. Ayat ini, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, sebagaimana Allah menciptakan mereka, hanya Allah SWT yang menciptakan dan tidak membutuhkan bantuan sekutu ataukah yang lain, saham apapun, tidak ada. Maka demikian juga Allah memilih dari para makhluknya siapa yang bertobat, siapa yang beriman, beramal soleh, maka mereka berarti orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di antara para hambanya, di antara para makhluknya. Maka pilihan itu semuanya, kenapa Allah memilih mereka? Semuanya kembali kepada hikmah, kepada ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi orang yang memang berhak untuk dipilih, memang hambanya Allah ciptakan dengan keadilan. Allah menciptakan makhluk dengan keadilannya, dengan kemahakuasaannya, dan Allah Subhanahu wa ta'ala memilih dengan keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala bagi yang memang berhak dan layak untuk dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan kembali kepada pilihan orang-orang musyrikin atau mereka yang menyekutukan Allah. Tidaklah pilihan itu kembali kepada orang musyrikin. Mereka memilih di antara para hambanya yang mereka agungkan, yang mereka sembah. Tapi mereka dengan pilihan itu sebenarnya tidaklah punya hujah di hadapan Allah SWT. Maha suci Allah SWT dari apa yang mereka sekutukan. Mereka memilih di antara para hambanya apa yang mereka kehendaki untuk disembah. Padahal Allah SWT sudah memilihkan syariatnya, memilihkan berbagai pilihan Allah untuk para hambanya.
Kata beliau Taala, apabila engkau memperhatikan keadaan ciptaan Allah, engkau akan melihat pilihan tersebut menunjukkan kemahakuasaan Allah SWT, keesaan Allah SWT, dan kesempurnaan hikmah Allah, ilmunya, kekuasaannya, dan bahwa Allah SWT dialah yang tiada berhak disembah dari karenanya Dia. Tidak ada sekutu bagi Allah SWT, dan tidak ada sama sekali yang bisa menciptakan sebagaimana ciptaannya, memilih sebagaimana pilihannya, dan tidak ada yang bisa mengurusi sebagaimana urusan Allah SWT terhadap makhluknya. Sehingga pilihan Allah ini dan apa yang Allah SWT khususkan yang kita bisa menyaksikan, maka asalnya di alam semesta ini termasuk di antara tanda-tanda yang paling besar yang menunjukkan kemuliaan Allah, kemahakuasaan Allah, kemahapemilikan Allah, dan merupakan saksi dan penguat yang paling besar yang menunjukkan keesaannya, menunjukkan sifat-sifat kesempurnaannya, kebenaran para rasulnya. Maka di sini Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, kami akan memberikan isyarat beberapa pilihan Allah SWT, contoh-contoh pilihan Allah SWT yang menunjukkan kepada keagungan dan keesaan Allah SWT. Allah menciptakan langit, 7 langit, dan Allah SWT memilih langit yang paling tinggi. Kemudian langit yang paling tinggi itu Allah memilih untuk dijadikan sebagai tempat tinggal orang-orang atau makhluk yang didekatkan oleh Allah, makhluk yang dipilih oleh Allah SWT, yaitu para malaikatnya. Allah memilih para malaikat dan memilih langit yang kemudian dijadikan langit tersebut langit yang ketujuh yang paling dekat dengan kursinya Allah, dan para malaikat yang mereka juga menjadi para pembawa arsy-Nya Allah. Allah menempatkan dan memilih langit yang ketujuh itu, satu di antaranya yang paling tinggi untuk dekat dengan kursi dan arsy-Nya, dan Allah menjadikan langit yang ketujuh itu tempat tinggal siapapun makhluk, siapapun malaikat yang menjadi pilihannya, yang menjadikan pilihannya. Dan Allah menempatkan di langit yang 7 para nabinya sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah, yang dipilih oleh Allah SWT. Disebutkan dalam hadis Isra dan Mi'raj bagaimana Allah menempatkan para nabi dan rasul ini di masing-masing langit. Ada nabi yang menempati ini, dan Allah SWT mengkhususkan dengannya. Dan ini adalah merupakan pilihan Allah. Allah memilih langit yang 7, dan langit yang ke-7 menjadi tempat tinggal para malaikat yang dekat dengan Allah SWT. Sehingga ini menunjukkan bahwa langit yang ke-7 itu memiliki tingkatan dan memiliki keutamaan yang lebih daripada langit yang lainnya. Dan seandainya bukan hanya karena kedekatan langit yang ke-7 dengan Allah SWT, maka itu sudah cukup yang menunjukkan keutamaannya dan menunjukkan ketinggiannya. Sehingga ketika Allah memilih langit yang ke-7, meskipun bahannya sama, meskipun bahannya adalah sama, langit sama-sama langitnya, maka ini menunjukkan dalil yang paling jelas, menunjukkan kekuasaan Allah, hikmah Allah SWT, bahwa Allah memilih apa yang Allah ciptakan sesuai dengan yang Allah kehendaki. Di antaranya Allah juga menempatkan surga, menciptakan surga, bukan hanya satu surga,
Akan tapi jihad. Dan Allah memilih surga dan menciptakan surga itu dengan derajat, tingkatan. Dan Allah SWT menjadikan surga Firdaus yang paling tinggi dan paling rendah. Karena itu Rasulullah menyatakan apabila kalian itu meminta surga, apabila kalian minta surga, maka mintalah surga Firdaus. Fa'innaha a'lal jannati awsatuha. Karena sungguhnya surga Firdaus itu adalah yang paling tinggi dan yang paling rendah. Mafawqaha arsyur rahman. Dan di atasnya adalah arsy-nya Ar-Rahman. Subhanallah. Ini yang paling dekat dengan arsy Allah SWT. Allah memilih surga ini untuk makhluk yang dipilih. Allah memilih surga Firdaus dari seluruh surga untuk hamba-hamba Allah yang memang dipilih, ditempatkan di surga Firdaus. Dan Rasulullah SAW memerintahkan agar berdoa supaya dipilihkan oleh Allah dan dipilih oleh Allah untuk menempati apa? Menempati surga Firdaus. Tidak masuk surga Firdaus Rasulullah. Tidak usah apa? Tidak usah sungkan-sungkan maksudnya. Kalau seorang itu berdoa kepada Allah, janganlah seorang itu apa? Sungkanlah saya, ya Allah, mohon surga yang paling rendah saja. Rasulullah SAW mengatakan, ya Allah, minta. Kalau kalian minta surga, jangan minta surga yang paling rendah. Tapi apa? Minta surga yang paling tinggi. Maka ini termasuk di antara salah satu keutamaan menunjukkan bagaimana Allah SWT akan mengilhamkan kepada hambanya doa itu sesuai dengan apa yang akan dikabulkan oleh Allah. Kalau seseorang itu sudah berdoa dengan surga Firdaus, diberikan ilham oleh Allah untuk berdoa dengan doa seperti ini, berarti jangan khawatir dikabulkan oleh Allah. Kecuali apabila seseorang mengkhawatirkan penghalang kabulkan doa. Itu yang dikhawatirkan. Tidaknya seseorang mengkhawatirkan apa? Penghalang doa. Kalau masalah doa dikabulkan atau tidak, Allah sudah berjanji. Berdoa kepadaku, niscaya Allah akan apa? Mengabulkan. Pasti dikabulkan oleh Allah doa dengan syarat tidak apa? Tidak ada penghalangnya. Makanan yang haram, minuman yang haram, pakaian yang haram. Ini salah satu di antara penghalang doa. Maka ini antara yang menunjukkan bagaimana hati Allah SWT. Ini pembicaraan pertama menunjukkan Allah Ta'ala tentang pilihan Allah. Bagaimana Allah menciptakan dan memilih. Dan Allah tidak ditanya kenapa Allah menciptakan ini dan kenapa Allah memilih di antara ciptaan ini yang dikehendaki. Kenapa Allah memilih Rasulullah SAW yang menjadi makhluk yang paling dicintai. Saya Allah. Tidak bisa ditanya. Karena Allah Maha tahu. Kenapa Allah memilih? Allah Maha tahu kenapa Rasulullah SAW yang dipilih di antara seluruh makhluk. Nanti akan disebutkan. Kemudian di antaranya keutamaan surga Firdaus, Allah menjadikan bahwa atapnya itu adalah arsy. Surga yang lain Allah ciptakan atapnya sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah. Tetapi surga Firdaus itu atapnya adalah arsy Allah SWT. Tidak ada atap yang lebih megah atau lebih besar dan lebih agung daripada arsy Allah SWT. Tempat di mana Allah di atasnya bersemayam. Di sebagian disebutkan Inna Allah Ta'ala gharasaha biyadihi. Allah menciptakan Firdaus itu dan menanamnya dengan tangannya. Waqtara li khairatin khalilan. Allah memilihkan untuk hamba yang menjadi pilihannya. Allah memilihkan arsy, memilihkan Firdaus yang paling tinggi untuk hamba-hamba yang menjadi pilihan. Allah tempatkan di antara pilihan Allah
adalah para malaikat. Allah memilihkan makhluk, dari seluruh makhluk, malaikat yang dipilih dan diciptakan oleh Allah untuk menempati langit yang paling tinggi. Dan bahkan mereka yang dipilih oleh Allah untuk diciptakan menjadi pembawa arsy, hingga Allah menciptakan mereka dengan sifat yang dipilih oleh Allah, tidak diciptakan dengan nafsu, tidak diciptakan dengan nafsu. Kenapa Allah memilih mereka? Allah tahu. Kenapa Allah memilih malaikat untuk dijadikan sebagai penghuni langit, pembawa arsy, yang dikirimkan wahyu kepadanya, malaikat Jibril alaihissalam. Maka Allah memilih di antara para malaikat yang ada pun juga dipilih oleh Allah. Malaikat ini jumlahnya, subhanallah, kita nggak tahu seberapa banyak. Karena sejak Allah Subhanahu wa taala menciptakan malaikat, Allah Subhanahu wa taala menciptakan Baitul Ma'mur. Setiap hari 70.000 malaikat itu masuk, sholat, bersujud di Baitul Ma'mur dan tidak kembali. Mereka yang sudah tawaf di Baitul Ma'mur, kalau mereka ini sudah pernah ke Baitul Ma'mur untuk tawaf, maka mereka tidak akan kembali lagi kedua kalinya. Allah ciptakan khusus makhluk malaikat yang membawa untuk bersujud dan tawaf di Baitul Ma'mur. Berapa jumlah malaikat yang disebutkan oleh Rasulullah tidak ada di langit, tidak ada di langit. Itu satu tempat yang lebarnya satu jengkal, kecuali Allah ciptakan di situ malaikat. Kalau begitu berapa jumlahnya? Subhanallah. Maka disebutkan di antara malaikat yang demikian banyaknya, tidak tahu berapa miliar atau bahkan lebih triliunan malaikat yang Allah ciptakan, yang Allah kehendaki. Maka Allah memilih. Allah menyebutkan 3 malaikat yang dipilih oleh Allah. Malaikat Jibril, Mikail dan Israfil. Disebut namanya dalam doa yang diajarkan kepada Rasulullah SAW. Rasulullah berdoa, Allahumma Rabba Jibril wa Mikail wa Israfil Fatir as-samawati wal ardi alim al-ghaib wa syahadah anta tahkum baina ibadika fima kanu yakhtalifun ihdina li-ma bi'idhnik innaka tahdi man tasya' ila siratin mustaqim. Ini doa ini. Doa dalam tahajud. Dan doa ini intinya minta pilihan Allah Subhanahu wa taala. Minta doa untuk diberikan pilihan. Kita lihat terjemahannya atau kita lihat artinya, maknanya doa ini. Doa yang dipilihkan dan diberikan Rasulullah ilham untuk berdoa dengannya di salat yang dipilih oleh Allah. Salat yang sunnah yang paling afdal itu salat malam. Rasulullah berdoa dengan doa ini. Ya Allah Rabbah, yang menjadi Rabb Jibril. Jibril adalah nama malaikat Jibril. Jibril sama dengan Jibril. Wa Mikail, malaikat Mikail. Wa Israfil, 3 malaikat. Fatir as-samawati wal ardi, wahai pencipta langit dan bumi. Langit dan bumi, pilihan di antara seluruh makhluk Allah SWT. Bumi ini diberikan oleh Allah dan dijadikan oleh Allah tempat tinggalnya para nabi dan para utusan Allah. Pilihan Allah SWT. Makhluk Allah langit dan bumi ini demikian luasnya. Tapi kenapa Allah memilih bumi yang seandainya dibandingkan dengan langit ini apa? Satu titik yang hilang. Tetapi Allah memilih bumi ini untuk dijadikan sebagai tempat tinggal makhluk yang paling dipilih di dunia, yaitu Rasulullah SAW. Bumi, meskipun tempat itu adalah sesuai dengan namanya dunia al-ard, jadi tempat yang rendah, akan tetapi diberikan Allah SWT khususnya pencipta langit dan bumi. Kenapa enggak Allah sebutkan pencipta langit dan Mars, pencipta langit dan apa? Jupiter misalnya. Kenapa Allah tidak sebutkan seperti itu? Kenapa Allah sebutkan bumi?
dilindungi di antara seluruh makhluk langit. Benda-benda langit yang ada ini Allah ciptakan. Kenapa Allah tidak menyebutkan bulan? Kenapa Allah tidak menyebutkan bintang yang bercahaya? Kenapa Allah menyebutkan apa? Samawati, langit dan bumi. Alimul ghaibi wasyahada, yang maha mengetahui yang gaib dan yang bisa disaksikan. Engkau tahkum baina ibadah. Engkau lah yang menghukum, menghakimi antara para hamba fima kanu yakhtalifun yang mereka persisihkan. Ini ya Allah, tunjukkanlah kepadaku lima khalifah yang diperselisihkan oleh makhluk. Minal haqqi, kebenaran. Biiznik, dengan izin. Minta kepada Allah untuk apa? Dipilihkan apa? Ditunjukkan adalah kebenaran. Kebenaran yang dipilih oleh Allah SWT untuk diberikan kepada manusia. Inna kata di manusia, karena sungguhnya engkau memberi petunjuk siapapun yang kau kehendaki. Siapapun yang dipilih oleh Allah. Ila siratil mustaqim, ke jalan yang lurus. Ini pilihan Allah SWT. Doa untuk minta apa? Pilihan. Kenapa Rasulullah SAW menyebutkan di sini pemilik, pencipta Mikail? Jibril disebutkan duluan. Mikail adalah apa? Israfil. Kata Ibnu Qayyim, ini mengatakan dalam surat ini, tentang surat ini, Ibnu Qayyim, Allah menyebutkan 3 malaikat. 3 malaikat. Ada apa dengan 3 malaikat ini? Mengapa Rasulullah berdoa dengan menyebutkan Rabb, Jibril, Mikail, Israfil? Kenapa Rasulullah tidak mengatakan saja Rabbi kulli malaikat, Rabbul malaikat? Dan seandainya disebut malaikat, Rasulullah pun juga menyebutkan Rabbul malaikati wa ruh. Dan Ramadan, maka apa? Apa doanya? Ini doa apa ini? Apa doanya? Rabbul malaikati wa ruh. Bulan Ramadan, iya kan? Doa apa ini? Al-Qadar atau doa Ramadan, bulan Ramadan, bulan yang dipilih oleh apa? Ya Allah, Rabbul malaikati, Rabbnya malaikat dan ruh. Apa ruh di sini? Malaikat Jibril. Kenapa Jibril selalu dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ini dipilih, disebutkan secara khusus Ar-Ruh, Rabbul malaikati, Ar-Ruh. Di sini disebutkan Jibril, Mikail, disebut 3 malaikat pilihan. Kenapa disebutkan di sini? Kata Ibnu Qayyim, karena mereka bertiga ini memiliki kekhususan yang paling sempurna di antara seluruh malaikat. Di atas seluruh malaikat. Wasifahnya. Dan karena mereka adalah malaikat pilihan Allah SWT. Malaikat pilihan Allah. Malaikat ini tidak ada yang berbuat maksiat. Mereka adalah makhluk yang tidak ada apa? Maksiatnya mereka ini. Dan menjadi pilihan Allah. Qurbihim min Allah. Dan 3 malaikat ini adalah malaikat yang paling dekat dengan Allah. Malaikat. Yang pertama Jibril. Malaikat Jibril. Wa kam min malakin ghairihim fis samawati. Berapa banyak malaikat selain mereka di langit ini? Di langit. Tempat tinggal mereka langit. Bumi menjadi tempat manusia dan jin. Falam yusabbi illa haulaika. Allah atau Rasulullah tidak menyebutkan kecuali 3 nama mereka. Jibril. Kenapa Jibril dipilih? Sahibul wahyi. Karena hanya malaikat Jibril yang bertugas untuk menyampaikan wahyu kepada seluruh para nabi dan Rasul, kepada seluruh Nabi dan Rasul, semuanya itu melalui Jibril, tidak ada yang lain. Tidak ada malaikat lain yang dipilih oleh Allah untuk menyampaikan wahyu. Firman Allah, firman Allah SWT. Maka Jibril yang dipilih di antara seluruh malaikat. Kenapa?
Karena wahyu merupakan sumber kehidupan hati. Sumber kehidupan hati manusia dan hati makhluknya dan ruh. Ruh itu akan hidup dengan apa? Dengan wahyu. Ruh manusia, ruh makhluk itu akan hidup dengan wahyu dari Allah. Karena itu kehidupan roh, kehidupan hati itu akan terwujud dengan wahyu dari Allah, dengan bimbingan wahyu. Maka Jibril menjadi pilihan, dan bahkan Jibril pun adalah merupakan ruh pilihan. Karena itu ketika disebut ruh pakai alif lam, maka itu adalah menjadi apa? Tertuju hanya kepada Jibril. Kalau disebutkan nama ar-ruh, malaikat dan ruh, apakah malaikat Jibril itu bukan malaikat? Malaikat. Tapi kenapa disebutkan malaikat dan ruh? Yang ruhnya adalah malaikat Jibril. Karena Jibril adalah pilihan, ruh pilihan Allah SWT yang diberikan tugas oleh Allah untuk membawa wahyu, yang dengan wahyu itu hidup hati dan ruh manusia. Subhanallah. Kenapa Mikail? Kenapa Allah Rasulullah menyebutkan Mikail? Sahibul Qadar. Mikail adalah malaikat yang bertugas mengatur hujan. Malaikat yang khusus mengurusi masalah apa? Hujan, air hujan. Hujan kan di bumi. Dari seluruh langit yang ada, hujan itu adalah di bumi. Dan Mikail adalah malaikat yang memilih, yang kemudian mengatur mana bumi yang dikasih hujan sesuai dengan perintah Allah SWT. Di hujan ini awannya digiring ke sana, nggak usah dihujani yang di sana ini, dipilih. Hujan ini dipilih. Sahibul Qadar. Allah dipilih hayatul ardi wal hayawan wal nabat. Karena dengan hujan maka bumi ini menjadi hidup. Hewan, tumbuh-tumbuhan, dan binatang dan makhluk hidup yang ada di dunia ini itu akan hidup dengan apa? Dengan hujan. Ini yang mengatur kehidupan. Allah SWT yang mengatur kehidupan di bumi ini dengan air hujan. Tumbuh-tumbuhan, hewan, binatang. Ini seandainya bukan karena hujan, mereka akan mati. Mereka akan mati. Kenapa Israfil? Kenapa Israfil? Siapa Israfil? Malaikat apa Israfil? Niup. Israfil. Niup. Sangkakala. Niup sangkakala. Kenapa dipilih? Tugasnya hanya meniup apa? Sangkakala. Sekarang sudah bertugas atau belum? Belum. Sekarang sudah bertugas atau belum? Belum. Sudah siap-siap ya kan? Kenapa? Sudah apa? Sudah siap-siap. Bagaimana siap-siapnya? Malaikat Israfil sudah apa? Sudah meletakkan trompet itu di mulutnya dan asghar sam'an, dan telinganya sudah apa? Sudah bersiap-siap. Sejak Rasulullah SAW menyebutkan malaikat Israfil ini, malaikat Israfil sahibul sur, sahibul qarn. Kata Rasulullah, qarn. Trompet ini terbuat dari tanduk. Tidak tahu tanduknya bagaimana. Yang jelas Allah menciptakan apa? Tanduk. Hewannya apa ini? Allah yang Maha Tahu. Yang jelas apa? Dari tanduk. Maka jin Israfil sudah bersiap-siap untuk meniup sangkakala. Meniup sangkakala. Yang jika Israfil meniupnya, maka bisa menghidupkan dengan tiupan itu seluruh makhluk. 3 malaikat ini adalah malaikat kehidupan. Yang pertama Jibril, kehidupan hati dan roh. Malaikat Mikail, hidupnya apa? Bumi, makhluk hidup yang ada di bumi. Makhluk hidup yang ada di bumi. Dan malaikat Israfil
berkaitan dengan kehidupan kembali manusia setelah apa? Kematian. Ayat nafkatuhu bidzillahil amwat, menghidupkan seluruh yang mati dan makhluk semuanya apa? Mati. Dihidupkan dengan apa? Tiupan sangkakala. Wa akhraja min kuburihim, dan Allah dengan tiupan itu Allah mengeluarkan manusia dan makhluk dari kuburnya. Semuanya dikeluarkan dari kuburnya. Bahkan bukan hanya manusia, akan tapi juga apa? Juga binatang dikumpulkan oleh Allah SWT. Binatang, makhluk dikumpulkan oleh Allah SWT. Ini semuanya pilihan Allah. Kenapa Allah memilih ini? Dan kenapa disebutkan dengan mereka? Ini salah satu contoh pilihan Allah. Pilihan yang berikutnya, Allah memilih para nabi di antara seluruh apa? Manusia. Allah memilih para nabi di antara seluruh manusia. Seluruh manusia, para nabi. Dari anak keturunan Adam alaihissalam. Allah memilih anak manusia. Kenapa Allah tidak memilih jin? Tapi Allah memilih anak manusia. Adam yang pertama kali. Dan kemudian keturunannya juga menjadi pilihan Allah SWT. Dipilihkan oleh Allah SWT. Yang disebutkan dalam sebagian riwayat jumlah mereka para nabi ini 124.000. Dalam sebagian riwayat disebutkan 124.000 nabi. Meskipun riwayat ini diperbincangkan kesahihannya oleh para ulama. Sebagian mensahihkan, sebagian apa? Memakai di sini. Akan tetapi intinya para nabi ini, entah hadis ini sahih atau tidak, tapi yang jelas Allah telah menunjuk dan telah mengutus para nabi untuk seluruh kaum manusia yang ada kaumnya. Setiap ada kaum di dunia ini, manusia, sekelompok manusia, pasti ada apa? Ada. Maka ini salah satu dari yang menunjukkan bagaimana Allah SWT memilih para nabi. Yang jumlahnya sekian. Di antara miliaran manusia 124 itu seandainya Pak, sahih hadisnya. Dan Allah memilih dari 124.000 itu para rasul yang jumlahnya sebutkan dalam hadis ini juga 313. Ini juga dalam satu riwayat oleh Imam Abu Dzar, oleh Abu Dzar radhiyallahu anhu, dalam riwayat Imam Ahmad rahimahullahu taala. Sehingga terdapat kelemahan di dalam hadis ini. Baik itu para nabi ataupun jumlahnya para rasul ini tadi. Memang terdapat kelemahan. Meskipun disahihkan oleh Ibnu Hibban rahimahullah, disebutkan dalam sahihnya. Akan tetapi para perawinya ini adalah perawi yang lemah, sehingga tidak bisa dijadikan hujah. Hanya saja jumlah para nabi dan rasul itu memang banyak. Sejumlah umat dan setiap umat ini ada nabi kemudian diutus lagi yang setelahnya, diutus lagi yang setelahnya. Sehingga jumlah para rasul dan nabi itu adalah banyak. Tapi intinya bahwa Allah memilih para nabi. Memilih para nabi dan di antara nabi itu dipilih para rasul. Dan para rasul yang jumlahnya 300 sekian itu Allah memilih dari mereka 5 orang nabi yang menjadi apa? Ulul azmi 5, yaitu Nabi apa? Nabi Nuh. Baik akhrajna minan nabiyyin al-mitsaq wa minka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Min Nuh wa Ibrahim wa Isa wa Musa wa Isa. 5 rasul yang diutus dan dipilih menjadi ulul azmi. Dari ulul azmi ini dipilih 2 yang menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabi Ibrahim dan Rasulullah SAW. Dan dipilih Rasulullah yang paling apa? Yang paling mulia di antara seluruh. Dipilih dari keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dari keturunan Ibrahim Khalil, kekasih Allah ini Allah kemudian memilih kekasih setelah meninggalnya kekasih Allah SWT. Sehingga Rasulullah menjadi sayyidun nas. Pertemuan
Rasulullah, ana sayyidun nasi yaumil qiyamah. Aku adalah sayyidun nasi, pemimpin pilihan manusia pada hari kiamat. Wala fakhr, bukan sombong. Tapi apa namanya, bukan kita saya ini dipilih, jangan saya nggak sombong ini. Jadi apa? Rasulullah SAW menyebutkan hal tersebut bukan karena kesombongan, tetapi karena memberitakan tentang pilihan Allah. Tidak ada yang bisa memberitakan hal itu kecuali Rasulullah tentang pilihan Allah terhadap dirinya. Karena yang mendapatkan wahyu adalah apa? Adalah Rasulullah SAW, tidak ada yang lain. Dan Rasulullah yang kemudian mengabarkan tentang pilihan Allah Subhanahu Wa Taala ini. Rasulullah SAW dipilih. Makanya Rasulullah menyebutkan wala fakhr, dan ini bukan kesombongan. Bukan kesombongan dari saya, tapi ini adalah wahyu yang harus disampaikan. Yang harus disampaikan Allah memilih saya. Dan meskipun Rasulullah dipilih, maka Rasulullah tidak pernah sombong. Sehingga Rasulullah tetap memiliki sifat yang tawadhu. Sifat yang tawadhu. Justru karena itulah dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang Allah tidak akan salah pilih. Tidak akan salah pilih. Subhanallah. Sehingga ini di antara yang menunjukkan bagaimana Allah memilih di antara makhluknya semuanya. Di antara makhluknya. Kemudian setelah Allah memilih Rasulullah SAW dari seluruh Nabi dan Rasul, maka Allah memilihkan dari manusia para sahabat yang menemani siapa? Dan dipilih manusia dari manusia itu para sahabat yang menjadi sahabat Rasulullah dari seluruh manusia. Bahkan para sahabat Rasulullah lebih baik daripada seluruh sahabat para nabi. Seluruh sahabat nabi. Nabi Isa punya sahabat, Nabi Ibrahim punya sahabat, Nabi Ismail, Nabi, para nabi semuanya mereka punya apa? Sahabat. Nabi Musa punya sahabat. Dan seluruh nabi memiliki sahabat. Tetapi Allah memilihkan para sahabat menjadi sahabat Rasulullah adalah Abu Bakar. Dan dari seluruh sahabat itu dipilihkan oleh Allah SWT Abu Bakar dan sebentar berikutnya. Ini semuanya dalam pilihan Allah SWT. Allah memilihkan umatnya Rasulullah dari seluruh umat manusia. Dari seluruh umat manusia. Sahabat pilihan Allah. Umat Rasulullah adalah umat pilihan dari seluruh umat para nabi. Demikian karena itu Rasulullah SAW menyebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah dari Bas bin Hakim dari Muawiyah bin Haidam dari ayah dari kakek. Rasulullah bersabda, antum kalian umat Rasulullah, antum mufuna sab'ina umat. Kalian itu mufuna sab'ina umat, sebanding atau mengalahkan 70 umat. Antum khalifah, kalian yang berapa? Kalian itu akhir dari seluruh umat. Kalian yang terbaik wa akramuha Allah, yang paling mulia di sisi Allah SWT. Umat Muhammad SAW. Ini rahmat Allah SWT. Hendaknya kita mengetahui bahwa Allah memilih umat ini dari seluruh. Ali bin Nadir mengatakan bermakna bahwa di sini adalah apa? Hadis ini yang sahih. Hadis ini adalah hadis yang sahih. Sehingga Allah memilihkan, dan pilihan itulah kenapa Allah memilih mereka, umat yang Allah mengetahui amal-amal mereka, akhlak mereka, tauhid, dan kedudukan di surga, kedudukan mereka pada waktu paling mahsyar. Mereka lebih mulia dari seluruh manusia, dan mereka adalah makhluk yang dipilih oleh Allah SWT. Kata Rasulullah SAW, Ahlul Jannati Ishrun wa mi'ah saf. Kata Rasulullah, penghuni surga itu ada 120 saf. Cuma sedikit safnya. Tapi satu saf ini berapa? Tidak tahu berapa. Tidak tahu Pak. Satu saf ini berapa jumlahnya? Yang jelas apa? Karena sekian saf. Subhanallah.
penghuni surga 120 saf. Ini hadis ya, berikan Bukhari dan Muslim. Imam Bukhari dan Muslim. Kata Rasulullah, penghuni surga jumlahnya sekian. Samanuna minha min hadhihi ummah. 20. Ini hadis yang bagus. Ini kalau Imam Ahmad hadis Hasan. Kalian samanuna minha min hadhihi ummah. 80 saf itu dari umat ini. Umatnya siapa ini? Umatnya Rasulullah. Berapa persen kalau gitu? Atau berapa jumlahnya? 2/3 dari seluruh manusia itu adalah penghuni surganya adalah umat ini. 2/3 seluruh manusia. Wa arba'una min sa'iluna. 40 itu dari yang lainnya dibagi menjadi apa? Umatnya para nabi yang lain. Subhanallah. Subhanallah. Kemudian Rasulullah SAW bersabda dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri, "Wallahi nafsi biyadihi," yang tadi diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Demi yang diri pada tangannya. Inilah atmam an takunu syatra al-jannah. Saya sebenarnya sangat menginginkan kalian itu separuh penghuni surga. Tapi kenapa dalam hadis yang tadi sebutkan apa? 2/3. Doanya Rasulullah, keinginannya Rasulullah SAW itu sebenarnya pengennya separuh saja. Ini sudah apa? Sudah sangat besar. Rasulullah mengira bahwasanya separuh itu sudah semoga dikabulkan. Rasulullah berharap separuh itu dari umat ini. Ternyata Allah memberikan tambahan. Allah memberikan tambahan. Sehingga akhirnya kemudian dijadikan oleh Allah SWT doanya Rasulullah ini dikabulkan dan ditambahi. Dikabulkan dan ditambahi oleh Allah SWT. Menjadi apa? Menjadi 2/3. Dan ini tidak bertentangan antara hadis yang 2/3 ini dengan hadis yang apa? Setengahnya. Saya berharap setengahnya. Ini harapan Rasulullah. Tetapi apa? Dikabulkannya apa? Ditambahi. Kamu nggak dapat cuma apa? Setengah. Gampangnya minta kepada orang tuanya. Saya minta sekian ditambahi. Karena apa? Prestasinya apa? Prestasinya luar biasa. Orang tua ngasih, saya tak kasih. Yang kamu minta ditambahi. Ini Allah SWT berikan kepada Rasulullah. Nih, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, kata Rasulullah SAW, Inna Allah Ta'ala qala li Isa bin Maryam. Allah SWT berfirman kepada Isa bin Maryam, Inni ba'isun min ba'dika ummah. Aku akan membangkitkan setelahmu sebuah umat. In asabahum ma yuhibbu hamidun. Kalau mereka mendapatkan yang mereka sukai, mereka itu mengucapkan alhamdulillah dan bersyukur. Kalau mendapatkan yang mereka tidak inginkan, mereka tasabuh, mereka mengharapkan pahala dan sabar. Walahim walahim. Padahal mereka asalnya tidak memiliki ilmu, lemah lembutan dan mereka tidak memiliki ilmu. Artinya apa? Ini awalnya umat ini sebenarnya umat yang mereka orang yang jahil. Tapi mereka ini apa? Bersyukur dan bersabar. Kata Nabi Isa, ya, kaifa bagaimana? Ini manusia yang tidak punya ilmu, kok bisa mereka menjadi apa? Menjadi bisa bersabar dan memiliki menjadi orang yang bersyukur. Maka Allah menjawab, "Utihi min hilmi wa ilmi." Aku memberikan sifat dari apa? Dari kemahambutanku dan ilmu. Aku berikan kepada mereka. Subhanallah. Ini kelebihannya apa? Umatnya Rasulullah SAW. Allah memberikan ilmu kepada mereka lebih daripada apa? Umat yang sebelumnya. Dan insyaallah kita lanjutkan pilihan Allah SWT ini masih dalam pilihan-pilihan Allah. Insyaallah dalam kesempatan yang akan datang, biidznillah taala. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.